Halo Medikers. Kasus binary option tengah memasuki babak baru. Tak cuma nama Indra Kents saja yang menjadi tersangka, sejumlah artis dan influencer ternyata juga ikut terseret dalam kasus ini. Beberapa di antaranya sangat terkenal di Indonesia, malah sering kita lihat di TV dan media sosial. Lantas siapa saja mereka? Dan mengapa sampai ikut terseret? Mari kita bongkar. Ditangkapnya Indra Kents atau Indra Kusuma lewat investasi bodong, terus merembet ke pihak lain. Sejumlah orang yang kecipratan dana haram menerima efek yang tak biasa, yaitu harus berurusan dengan pihak kepolisian. Salah satu sosok yang terancam masuk ke penjara adalah Vincent Raditya. Pria yang berprofesi sebagai pilot ini ternyata seorang afiliator sama persis dengan Indra Kents. Seorang praktisi trading, Chandra Teja, selaku Direktur Operasional Indonesia Mobile and Online Content Provider Association atau IMOCA mengatakan, dalam minggu ini kemungkinan besar Kapten Vincent akan bernasib sama dengan Indra Kents dan Doni Salmanan. Hal ini disampaikan melalui channel YouTube pribadinya. Kemungkinan besar Kapten Vincent Raditya yang juga afiliator binary option, nasibnya akan serupa seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Bahkan Vincent Raditya telah dipanggil oleh Satgas Waspada Investasi. Pemanggilan secara virtual ini agar Kapten Vincent menghentikan promosinya hingga menghapus konten yang terkait binary option di media sosial. Dan jika kita berkunjung ke akun Instagram Vincent Raditya nih, ataupun di kanal YouTube-nya, tak ada lagi konten yang berbau binomo. Selanjutnya, ada Deddy Corbuzier. Medikers sudah tahu lah ya siapa pria ini yang sekarang tengah naik daun di YouTube dan menjadi YouTuber Indonesia dengan viewers terbanyak. So, pemilik podcast Close the Door ini juga ikut terseret kasus binomo. Dari pihak kepolisian telah memastikan agar memeriksa Deddy Corbuzier karena diduga ikut menerima aliran dana dari Indra Kents. Iya, Deddy Corbuzier mengaku menerima uang sebesar 100 juta rupiah. Tapi uang itu sebenarnya bukan untuk Deddy, melainkan tambahan hadiah dalam pertandingan catur antar Dewa Kipas dengan GM Iran Sukandar pada tanggal 22 Maret tahun 2021 yang ditayangkan secara live di podcast Deddy Corbuzier. Well, uang sebanyak 100 juta itu tak pernah dicicipi seorang influencer ini. Tapi jika pihak berwajib meminta mengembalikan uang tersebut, maka Deddy Corbuzier mengaku siap bertanggung jawab, meski dirinya harus berurusan dengan kepolisian. Tapi sampai sejauh ini, belum ada jadwal pemeriksaan yang ditujukan penyidik kepada Deddy Corbuzier. Semoga Om Deddy tak terlibat dengan masalah binomo ini ya, Medikers. Amin. Ternyata ada satu orang lagi nih, nama yang juga terseret dalam kasus penipuan binomo dari Crazy Rich, yaitu Rudy Salim. Crazy Rich Fluid ini dibikin ketar-ketir setelah kasus Indra Kents terkuat. Karena sebelum menjadi tersangka, Indra Kents sempat membeli mobil mewah dari Rudy Salim. Nah, mobil yang dibeli Indra Kents ada 3 unit, yaitu Lamborghini, Rolls-Royce, dan Toyota Supra GR. Total harga dari ketiga mobil mewah ini mencapai 20,7 miliar rupiah. Hal itulah yang membuat Rudy Salim harus diperiksa selama 6 jam di Barreskrim Polri, Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022 kemarin. Dengan memakai setelan jas biru, Rudy Salim sangat irit bicara. Ketika ditanya dari beberapa awak media, mungkin jaga attitude kali ya, atau memang ada sesuatu yang dirahasiakan? Menurut Medikers gimana nih? Kemudian ada nama Erwin Laisuman, seorang YouTuber yang juga berasal dari Medan. Dilansir dari laman liputan6.com, pihak kepolisian juga telah memeriksa Erwin Laisuman terkait kasus dugaan penipuan investasi trading binary option lewat aplikasi binomo atas tersangka Indra Kents. Penyidikan itu dilakukan beberapa tim dari Barreskrim Polri yang terbang langsung dari Jakarta ke Medan pada 11 Maret 2022. Di saat itu juga Kepala Bidang Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa 1 unit mobil sport jenis Ferrari milik Indra Kents telah diamankan di gudang Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Tapi pemeriksaan yang dilakukan Barreskrim Polri terhadap Erwin Laisuman tidak berbuntut panjang, apalagi memakan waktu yang lama. Dan berita soal penerimaan dana aliran dari binomo juga tak ada. Tampaknya Erwin Laisuman memang tak terlibat kasus binomo ini.
Dan orang yang paling dicari dan diselidiki lebih mendalam adalah keluarga beserta orang terdekat dari Indra Kents. Ya, pihak Barreskrim Polri akan mengusut tuntas siapa saja yang pernah menerima aliran dana kasus penipuan binary option. Mungkin sosok Vanessa Kong kali ya, sebagai seorang yang paling dekat dengan Indra Kents, apalagi ia menjalin hubungan mesra dan telah bertunangan. Kita semua sudah tahu jika Vanessa selalu bersama Indra Kents, kemanapun Crazy Rich ini berada pasti Vanessa ada di sampingnya. 9 Maret kemarin, Vanessa Kong diperiksa oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber karena diduga menjadi salah satu orang yang selama ini banyak menerima aliran dana dari Indra Kents. Ya, selama ini kita selalu diperlihatkan dengan kehidupan mewah Vanessa Kong dan penampilannya yang serba glamor dipenuhi barang-barang branded lainnya. Tapi diketahui bahwa Vanessa Kong ini seorang wanita pebisnis, jadi mungkin pakaian dan koleksi barang-barang mahalnya itu dari jeripayahnya sendiri. Karena dari hasil penyelidikan, Vanessa tidak tercatat menerima barang itu semua. Namun yang menjadi sorotan netizen adalah Vanessa Kong rutin mendapat uang jajan dari sang kekasih sebesar 2 miliar dalam sebulan. Ini terungkap saat keduanya mengisi acara di Trans TV. Nih, kita kepo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dan ini kata Cece, totalnya adalah 2,2 M. 2 M segini ya. Nggak ingat ya? Kecil, Beb. Jadi nggak ingat ya? Gue nggak bisa bilang kamu kayak gini deh. Kalau memang benar nih Bedigers, tentunya pihak kepolisian akan menyita semua uang jajan Vanessa Kong yang pernah diberikan oleh Indra Kents dong ya. Tapi coba bayangkan, bagaimana cara Vanessa Kong mengembalikan uang sebanyak itu? Sedangkan Vanessa dan Indra mulai ramai diberitakan di tanah air sejak tahun 2020. Jadi kira-kira ada 2 tahunan lah ya, Vanessa Kong menerima uang senilai 2 miliar itu setiap bulannya. Bedigers hitung sendiri aja ya totalnya. Dengan ditangkapnya Indra Kents, maka berakhirlah hubungan Vanessa Kong. Banyak netizen yang menuding jika wanita berusia 20 tahun ini hanya cinta cuan saja. Ya sungguh malang nasib Indra Kents. Sudah masuk penjara malah ditinggal tunangannya. Akibat kasus penipuan binomo ini, Indra Kents dijerat dengan pasal berlapis. Dengan pasal sebanyak itu, Indra Kents terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Bisa dipastikan, masa muda anak Medan ini akan dihabiskan di balik jeruji besi. Silakan para haters atau yang mau mendukung, kupersilakan beropini di kolom komentar ya.